Sekarang kita belajar firman Tuhan, saudara. Ya, seri khotbah yang terakhir untuk panenmu sekarang. Saya berdoa supaya setiap saudara sungguh-sungguh mengalami panen yang daripada Tuhan. Bahkan panen raya itu sekarang. Itu sekarang. Itu sekarang. Itu sekarang. Amini saudara. Karena yang kita amini, yang kita imani, itu akan terjadi saudara. Hari ini yaitu rahasia tanah perjanjian. Katakan apa saudara? Rahasia tanah perjanjian. Ada rahasia luar biasa. Waktu Tuhan itu memberikan janji kepada umat Allah saat itu, bahwa mereka dibawa keluar dari perbudakan Mesir, lalu mulai berjalan menuju tanah yang dijanjikan Tuhan. Ada rencana Tuhan luar biasa. Mereka keluar dari perbudakan di Mesir, lalu mulai berjalan menuju tanah perjanjian. Sebetulnya berbicara sama dengan kita. Setelah kita keluar dari perbudakan dosa, kutuk dosa, hukum dosa, kita diselamatkan keluar dari hukum dosa. Saudara, kita sedang berjalan ikut Yesus. Itu perjalanan menuju perjanjian yang Tuhan berikan untuk orang percaya, menuju rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sama, jadi kita bisa belajar tentang tanah perjanjian, saudara. Yang pertama kita belajar gambarannya seperti apa sih tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan itu seperti apa gitu saudara. Ulangan 8 ayat 7 sampai 10. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, saudara. Ke tempat apa saudara? Negeri yang baik. Jadi keluar dari perbudakan Mesir, saudara, sudah pasti itu tempat yang gak baik bagi mereka, membuat mereka menderita, membuat mereka kekurangan, membuat mereka terbelenggu, saudara. Keluar menuju ke katakan negeri yang baik. Tuhan bawa kita keluar dari perbudakan, ikuti Yesus, menuju ke negeri yang baik, menuju ke kehidupan yang baik, menuju ke kasih karunia yang baik, saudara. Satu negeri dengan sungai, jadi negeri itu ada sungainya, mata air, ada mata air dan danau, saudara, yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan apa? Gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delima. Satu negeri yang dengan pohon zaitun dan madunya. Satu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat. Jadi enggak usah terpaksa diirit-irit gitu, saudara. Karena takut kekurangan. Tidak, saudara. Di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Tidak kekurangan apapun, saudara. Siapa yang rindu dalam kehidupannya tidak mengalami kekurangan, tapi kelimpahan untuk bisa jadi berkat? Angkat tangan, beri tepuk tangan yang meriah. Itulah panggilan dari Tuhan. Itulah tujuan dari Tuhan. Dikeluarkan dari, saudara, hukum kutuk dosa, saudara. Diselamatkan menuju satu tempat yang baik, satu kehidupan yang baik, satu negeri yang baik, yang penuh dengan madu dan susu, yang penuh dengan kasih karunia. Tidak akan kekurangan. Tidak akan kekurangan. Tidak akan kekurangan, saudara. Satu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang, saudara. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya padamu. Jadi kalau saudara bisa lihat luar biasa negeri, saudara, yang ada sungainya, mata airnya, danaunya, artinya yang subur, yang ada tanaman buah-buahan yang luar biasa sekali, saudara, yang disediakan oleh Tuhan. Bahkan kalau saudara perhatikan di sini, saudara, ada tambang-tambangnya. Kalau makanan tadi tidak akan kelaparan, tidak akan harus menghemat-hemat, saudara, tapi juga tambang, saudara, dikatakan luar biasa sekali, kekayaan, sampai kita memuji-muji Tuhan. Dia baik, bahwasanya selamanya Dia baik. Dia Tuhan yang baik, yang merencanakan yang baik, menuntun kita masuk dalam keadaan hidup yang baik. Hati kita baik, pikiran kita baik, masa depan kita baik, keluarga kita baik, pelayanan kita baik, sifat kita baik, perbuatan kita baik. Beri tepuk tangan yang meriah.
untuk Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Jadi seperti itu, saudara, keadaannya. Kita harus tangkap dulu sama perjalanan kita, ya, bahwa Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang luar biasa. Ikuti tuntunan firman Tuhan supaya saudara bisa mencapai janji Tuhan yang luar biasa, supaya saudara bisa mencapai rencana Tuhan yang luar biasa. Saudara harus mengerti dulu, ada rencana Tuhan tanah perjanjian, ada rencana dari Tuhan untuk saudara dan saya, untuk masa depan saudara dan saya, saudara. Lalu disuruh orang mereka supaya amati, bukan hanya sepintas saja. Perhatikan, amati sungguh-sungguh, saudara, sampai engkau bisa melihat sesungguhnya, sampai engkau terkagum-kagum. Ternyata yang dijanjikan Tuhan itu luar biasa sekali, sehingga itu menyala, sehingga itu menjadi visi dalam hidup kita, sehingga itu jadi rema, sehingga itu jadi, ya, impian kita, saudara. Ya, Bilangan 13 ayat 17 mulai. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai. Jadi untuk mengintai. Waktu mereka berjalan sudah hampir sampai, saudara, diutus, saudara, 12 orang untuk apa? Mengintai, saudara. Ya, tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah, ya, Negeb, ya, dan naiklah ke pegunungan dan amatilah. Perhatikan, saudara, amati sungguh-sungguh supaya engkau bisa lebih jelas. Bukan baru berita janji, bukan. Sekarang sungguh-sungguh lihat kenyataan. Sungguh-sungguh, saudara, perhatikan, amatinya supaya lebih jelas lagi, gitu, saudara. Ya, bagaimana keadaan negeri itu? Apakah bangsa yang mendiamnya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiamnya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau tempat-tempat yang berkubu? Disuruh mempelajari semua keadaan tempat itu, bahkan penduduknya di situ, supaya bisa tahu keadaannya, supaya mereka bisa melangkah dan hanya mendapatkan tanah itu. Ayat 20, saudara perhatikan, dan bagaimana tanah itu. Lihat lagi, saudara, sebetulnya yang dikatakan Tuhan, tanah yang penuh dengan madu susu itu seperti apa? Bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohon atau tidak? Ya, tambahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Jadi sekali lagi mereka disuruh, saudara, mengintai. Mereka disuruh melihat, saudara, keadaan yang sesungguhnya, saudara. Karena tanah itu luar biasa sekali. Kalau hanya dengar saja mungkin gak ada bayangan, saudara. Jadi harus disuruh melihat, saudara. Melihat keadaan sampai mereka akhirnya nanti bisa terkagum-kagum, sampai akhirnya mereka bahkan terheran-heran, sampai mereka tercengang-cengang. Itu jadi impian mereka sebetulnya di situ. Oh, sungguh-sungguh nantinya mereka akan berjuang sungguh-sungguh mendapatkan tanah Kanaan, akan berjuang sungguh-sungguh mendapatkan tanah yang dijanjikan Tuhan. Supaya kita juga, kalau kita ngerti rencana Tuhan dalam hidup kita yang luar biasa sekali, saudara, membuat kita terbakar untuk mencapai rencana Tuhan, membuat kita menyala-nyala untuk mendapatkan impian yang daripada Tuhan, rencana Tuhan untuk hidup kita, untuk masa depan kita, membuat kita akan, ya, sungguh-sungguh jadikan itu impian, jadikan itu kerinduan, saudara. Bisa melihat itu beda. Saudara masih ingat Abraham? Waktu Tuhan mau memberikan tanah pada Abraham, Tuhan juga berkata pada Abraham, Abraham, pergi, lihatlah ke utara, lihatlah ke selatan, lihatlah ke timur, lihatlah ke barat, lihat padang semuanya. Ya, yang bisa engkau lihat itu aku berikan padamu. Saudara dengar ya, perkataannya Tuhan pada Abraham, saudara. Ya, oh, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Dulunya waktu berangkat sudah dikatakan, aku akan berikan kau tanah, di situ aku akan berkati engkau luar biasa, engkau akan jadi berkat, saudara. Tapi setelah daerah itu disuruh lagi melihat sungguh-sungguh, ya, tanahnya, ya, keadaannya yang bisa dilihat itu akan menjadi milik Abraham. Karena yang dilihat artinya yang itu sampai bisa engkau lihat dengan mata roh, saudara. Itu jadi impian, itu jadi
menjadi visi. Yang bisa engkau lihat itu akan menjadi milikmu. Yang tidak bisa kita lihat, kita tidak bisa mendapatkannya. Karena tidak akan menjadi impian kita. Karena tidak akan menjadi doa kita. Karena tidak akan menjadi perjuangan kita. Hanya yang bisa kita lihat. Kalau kita bisa lihat rencana Tuhan yang luar biasa, kita akan doakan. Kita akan berjuang, kita akan usahakan. Tuhan akan menyertai, Tuhan akan tolong, Tuhan akan berkati. Akhirnya berhasil, itu menjadi milik kita. Itu bisa kita dapatkan karena sungguh-sungguh terbakar dan dapatkan tempat itu. Jadi disuruh melihat. Juga sama, kita harus bisa makin jelas lagi rencana Tuhan untuk anak-anaknya. Lebih jelas lagi secara fisik. Saudara, rencana Tuhan, rema Tuhan untuk kehidupan kita masing-masing. Sekali lagi, karena yang bisa kita lihat itu yang diberikan pada kita, bukan yang tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat itu kuasa impian, saudara, visi, saudara. Hanya orang yang punya visi besar, dia akan dipakai Tuhan hal yang besar. Kalau orang nggak punya impian besar, hatinya kecil, visi kecil, nggak bisa dipakai hal yang besar. Punya impian, visi yang luar biasa. Nah, sekarang kita baca, saudara, ayat 21, saudara. Mereka pergi ke sana lalu mengintai. Sungguh-sungguh mereka pergi mulai mengintai negeri itu. Mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Saudara, mereka berjalan melalui tanah Negeb lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, ya, Sesai dan Tamai, ya, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dulu dari Soar di Mesir. Ketika mereka sampai di lembah Eskol, ya, Eskol, dipotong mereka di sana. Berapa, saudara? 1 cabang. Berapa, katakan dulu? 1 cabang dengan 1 tandan, ya, 1 tandan. Ini cabangnya 1 tandan, salah 1 cabang saja, salah 1 tandan buah anggur, 1 tandan buah anggur. Lalu berdualah mereka itu, ya, menggandarnya. Lalu artinya setelah dipotong salah 1 tandan itu, lalu mereka menggandar itu mikul, 2 orang mikul itu, saudara. Artinya itu buahnya banyak atau sedikit? Banyak apa dikit? Sangat amat banyak sekali. Saudara pernah lihat nggak anggur? 1 tempat itu hasilnya berapa banyak? Nah, sekarang 1 tandan saja harus dipikul 2 orang. Nah, saudara lihat itu, saudara. Itu contoh misalnya. Jadi hasilnya itu luar biasa. Ya, di sana tanahnya suburnya luar biasa. Memang yang dijanjikan Tuhan itu luar biasa. Sampai 1 tandan saja harus dipikul 2 orang. Saudara, juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Ya, tempat itu dinamai orang lembah Askol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Karena ada luar biasa. Sampai mereka kagum. Sampai tempat itu diberi nama khusus seperti yang mereka lakukan, saudara. Jadi hasilnya itu luar biasa sekali. Tanahnya itu luar biasa sekali, saudara. Saya juga bersyukur tanah yang Tuhan berikan, ya, 20 hektar pusat kegerakan Roh Kudus KA City, ya, di tanah farmnya, saudara. Buahnya semua luar biasa. Dulu tanah yang tandus diubah menjadi subur, masih ingat ya, saudara? Dan buahnya manis, saudara. Saya lihat media sudah, ya, menyediakannya, bisa dilihat, saudara. Ini delima dari tempat kita loh, saudara. Dari farm kita loh, saudara, ya. Sedikit saja, ya, difoto supaya ini, saudara, hasil tanaman KA Farm, saudara. Ini delima, apalagi, iya, punya apa lagi? Jambu madu deli, saudara. Ya, itu manis sekali. Lanjutkan apa lagi? Ya, saudara, buah ara. Ini juga luar biasa sekali. Sangat enak sekali buah aranya. Lanjutkan apa lagi, saudara? Tomat ceri, apalagi, lanjutkan lagi, saudara. Lalu bunga rosella, ini, ya, bunga untuk minuman kesehatan, saudara. Apalagi, saudara,
Iya, ini jambu merah saudara. Ya, lanjutkan lagi. Apalagi saudara, daun mint katanya. Saya malah nggak apa semua lah. Lanjutkan lagi. Lanjutkan lagi. Bayam raja. Ya, lanjutkan lagi. Apalagi? Iya, pisang saudara. Ya, lanjutkan lagi. Saudara, apalagi? Apa ini? Pepaya saudara. Apalagi masih atau habis? Oh, habis saudara. Itu hanya beberapa. Saya minta mereka coba beri contoh sedikit supaya kita punya gambaran. Kita ini belum produksi sungguh-sungguh, baru belajar selama ini supaya sungguh-sungguh bisa ditanam dengan baik, khususnya yang dari tanah perjanjian. Tapi kita lihat hasilnya luar biasa. Ya, semua diberkati luar biasa. Buah-buahnya jadi luar biasa. Yang menegurkan itu tanah perjanjian yang daripada Tuhan, yang dikuduskan, yang diberkati oleh Tuhan, yang asam jadi manis saudara. Iya. Dulu ya kersang nggak bisa tanami, buahnya luar biasa. Sampai saya kagum saudara. Ya, tapi sekalian pesan dulu banyak ya jemaat ke sana terus metik IKB. Jadi sana bingung, belum sampai matang sudah dipetik saudara. Itu tanaman bisa rusak. Jadi maka jangan ada yang di sana metik semua dipetik itu saudara. Nanti sayang rusak. Orang Israel itu punya waktunya loh saudara. Ya, apa boleh dituai, boleh ditanam gitu saudara. Kita rawat dengan baik. Malah akhirnya mulai dikelola dengan baik. Sekarang dijual saudara hasilnya. Supaya bisa dipakai biaya operasional di sana. Dan saudara tahu enggak? Ya, bukan enggak habis. Mau beli harus pesan saudara. Jadi belinya antri katanya gitu saudara. Jadi luar biasa sekali. Ya, lalu juga semua ternaknya juga saudara, perikanan. Besok Desember panen ikan Petrus gitu saudara. Iya, lalu binatang juga banyak. Kembali ke pelajaran kita saudara. Jadi ada yang luar biasa yang disediakan oleh mereka, yang dijanjikan oleh mereka, yang melampaui saudara bayangan mereka. Mereka itu budak. Saudara tahu dulu ya. Mereka itu apa saudara? Budak. Semua yang ada di situ lahir oleh budak, lahir sejak lahir sudah budak saudara. Tiba-tiba dapat janji seperti itu. Maksudnya supaya kita itu bisa tangkap apa yang dirindukan Tuhan, yang dijanjikan Tuhan, yang disediakan Tuhan untuk setiap kita umatnya, kepada setiap kita anak-anaknya, kepada saudara dan saya. Saya mau tanya dan mau doakan siapa yang mengalami sedang bergumul, ya saudara kekurangan, butuh diberkati, angkat tangan. Yang butuh, wah baik semua butuh saudara. Saya kita tengok aja beberapa. Pengharapanmu seperti apa nanti? Kan butuh toh, ditolong Tuhan, diberkati sebagai itu. Kebutuhanmu, pengharapanmu seperti apa? Diberkati seperti apa? Diberkati utangnya lunas atau apa? Betul Pak, utangnya lunas. Ya. Diberkati lebih lagi. Lebih lagi dari biasanya. Diberkati untuk menjadi berkat. Diberkati supaya jadi berkat ya. Pemulihan. Pemulihan dipulihkan lah gitu. Jangan sampai habis-habisan. Ya, diberkati untuk lebih lagi bisa dipakai Tuhan. Diberkati lebih, ada dana bisa dipakai Tuhan ya. Ini yang wanita kan. Diberkati untuk lebih jadi berkat. Diberkati untuk jadi berkat. Berkati dalam rohani dan jasmani seimbang. Pemulihan kesehatan. Saya ingin diberkati anak-anak saya mendapat pekerjaan yang terbaik sehingga bisa memberkati keluarga besar saya, bisa membawa jiwa-jiwa untuk mengenal Tuhan Yesus. Saya bersama anak cucu cicit mantu keturunan saya semua sukses dalam karir, sukses dalam mengikut Yesus. Luar biasa. Tapi saya ingin saudara tangkap. Kira-kira, saudara dengar ya. Dari sekian banyak pengharapan, kira-kira sudah pas atau tidak dengan rencana Tuhan yang disediakan untuk hidupnya. Kira-kira sudah pas atau tidak? Sudah pas apa belum? Sudah pas belum? Pengharapan kita terlalu kecil. Kerinduan kita terlalu kecil. Saya percaya sama dengan bangsa Israel. Mereka itu budak, lahir sebagai budak, ya bertumbuh sebagai budak.
saat mereka Tuhan mulai kairosnya datang, mereka bawa keluar dari perbudakan Mesir. Mereka itu nggak bisa bayangkan seperti apa yang dijanjikan Tuhan, seperti apa yang disediakan Tuhan. Maka sekalipun Tuhan sudah berkata, pergi, aku berikan tanah yang penuh madu susu. Baru bayangan kita kira gitu saudara. Mungkin nggak lagi kelaparan seperti di Mesir, harus irit-irit budak kok saudara. Sudah dijatah, betul nggak? Sekarang nggak usah dijatah. Tapi waktu hampir sampai di sana, suruh lihat, ini loh tanah yang disediakan mereka, ini loh yang dijanjikan oleh Tuhan, ini loh dikatakan buahnya saja, anggurnya saja. Tadi saudara lihat sampai harus gendong orang lain. Di situ ada semua buah-buahan, di situ ada sungainya, di situ ada mata airnya, di situ ada danaunya, di situ ada tambang-tambangnya yang tidak terpikirkan, yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Banyak anak Tuhan terbatas. Kita sudah ikut Tuhan, kita belum bisa ngerti, belum bisa menghayati sungguh seperti apa rencana Tuhan untuk hidup kita, seperti apa yang disediakan Tuhan untuk kita. Pengharapan kita itu terlalu sedikit, terlalu kecil dibayangkan dengan kerinduan Bapa surgawi. Betul? Kemarin saya diundang melayani di hari Sabtu melayani ulang tahun Youth dan Teen di Yogyakarta. Saudara lihat luar biasa, penuh semua, dan ayat yang diberikan saya untuk difirmankan di Kisah Rasul dikeluarkan ayatnya. Saudara lihat ini ayat yang diberikan pada saya. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku itu Tuhan, aku telah menentukan kau menjadi apa? Terang saja, bukan terang. Terang bagi siapa? Bangsa-bangsa. Katakan, jadi terang bagi bangsa-bangsa. 1, 2, 3. Yang tidak mengenal Allah, semua yang tidak, supaya engkau membawa keselamatan sampai kemana? Ujung bumi. Sudah tangkap? Kemarin waktu saya di sana, saya rasa Tuhan berkata, ini rema, ada rencana dari Tuhan, ada keinginan dari Tuhan. Orang-orang muda, ini saatnya lawatan untuk bangsa kita Indonesia. Ini saatnya panen raya. Kita disuruh bangun pusat kegerakan, bangun penuai. Saya percaya semua anak, orang tua, muda dijadikan penuai. Tapi banyak sekali orang-orang muda dibangkitkan jadi penuai. Saudara, ini kairos yang luar biasa. Tapi seperti apa yang direncanakan oleh Tuhan? Saya jelaskan, Tuhan berkata, kamu akan jadi terang bagi apa? Bangsa-bangsa. 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 Sedikit atau banyak? Banyak, saudara. Bukan selamatkan 1-2 orang, bukan. Bukan selamatkan 1 tahun 1 orang minimal, bukan. Bukan 1 bulan minang 1, enggak. Tuhan sedang melawat, Tuhan sedang merencanakan, Tuhan sedang manggil. Jadi terang bagi bangsa-bangsa. Harus punya visinya Tuhan. Bukannya sekedar dipakai Tuhan bisa selamatkan 1 tahun 1 kali 2 kali, bukan. Bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa, 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 kapasitasnya bangsa-bangsa. Bahkan bawa Injil sampai ujung bumi. Karena Alkitab berkata, Tuhan datangkan Tuhan Yesus kedua kali hanya kalau Injil sudah diberitakan semua bangsa-bangsa mendengar sampai ujung bumi. Setelah semua bangsa mendengar, baru Yesus datang. Karena hatinya Tuhan bukan untuk menghakimi, hatinya Tuhan adalah menyelamatkan. Dia rela dilahirkan untuk selamatkan manusia. Dia rela korbankan segalanya untuk selamatkan manusia. Saudara, dia datang harus semua diselamatkan dulu. Semua dengar Injil dulu. Sehingga banyak orang percaya, banyak orang diselamatkan. Setelah semua yang bisa dituai, baru dia datang. Sisanya itu penghakiman. Hatinya Tuhan bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Hari ini firman Tuhan itu mengajak saudara tangkap. Tanah perjanjian itu seperti apa tahu? Yang dijanjikan Tuhan untuk saudara dan saya itu seperti apa? Luar biasa. Luar biasa. Amanat agung. Pergi. Jadikan siapa? Semua bangsa muridku. Itu goalnya.
semua bangsa, semua bangsa, semua bangsa. Kalau kali ini Kairos untuk bangsa kita Indonesia, lawatan datang akan bawa obor ya sampai ke bangsa-bangsa, sampai Timur Tengah, sampai tanah perjanjian ya, yang belum benar-benar, yang tertutup, Injil masuk, ada terang masuk, banyak orang mendengar Injil, banyak orang diselamatkan, semuanya sampai tanah perjanjian. Orang Yahudi mendengar dan banyak orang bertobat, banyak orang diselamatkan. Baru Tuhan datang. Itu tugas. Sejak sudah ngerti rencana Tuhan luar biasa. Benar diberkati jadi berkat. Janjinya Abraham. Abraham akan diberkati dan jadi berkat untuk berapa orang? Bangsa-bangsa. 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 Bangsa-bangsa akan diberkati luar biasa. Supaya bisa jadi berkat luar biasa. Bukan kecil-kecilan, tapi luar biasa. Bapak kita luar biasa, punya rencana luar biasa bagi anaknya, sediakan luar biasa supaya lakukan hal yang luar biasa. Saudara tangkap, sebelum saudara tangkap, saudara tidak akan jadikan ini visi saudara. Sebelum saudara jadikan visi, saudara tidak akan mengalami. Tapi kalau saudara bisa tangkap, ini jadi pewahyuan, itu menyala, itu jadi visi saudara. Tuhan akan bergerak, Tuhan akan menyertai. Sampai akhir zaman akan disertai oleh Tuhan. Dan itu luar biasa. Ya, saya ingat ada satu kisah yang terkenal. Satu kali ada seorang mancing di danau, saudara. Ya, waktu dia mancing, saudara, kalau dapat ikan ya, diukur, dia bawa ukuran tongkat. Kalau lebih kecil dari ukurannya ini, ya saudara pernah dengar, dimasukkan di ya basketnya gitu untuk dibawa pulang, untuk dimasak. Kalau ikannya lebih besar dari ini diapain? Dibuang, dilepas. Lalu sebelahnya itu heran. Biasanya orang dapat besar itu senang. Ini dapat besar. Kalau lebih besar dari tongkatnya dilepas. Didatangi tanya, engkau ini kok aneh ya? Orang itu mancing suka yang besar kok. Engkau kalau dapat kecil dibawa pulang, kalau besar dilepas, kenapa? Dia bilang iya no, karena ya wajan di tempatku itu besarnya segini. Lah kalau ikannya besar kan gak muat, gak bisa aku masak. Betul gak? Ya aku lepas. Kalau ikannya kecil, ya masuk di sini, wajan di rumahku, ya aku bawa pulang, aku masak, berguna. Kalau terlalu besar, nggak berguna, aku lepas. Orang itu pandai atau bodoh? Saya mau tanya, orang itu pandai atau bodoh? Bodoh sekali atau agak bodoh? Tapi kalau ada anak Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan berikan visi yang besar, dibuang visi yang besar. Mah aku cilik-cilik wae. Jadi lilin cilik. Pandai atau bodoh? Pandai apa bodoh? Bodoh sekali atau agak bodoh? Ya, saudara ngomong sendiri. Tuhan rindu kita bisa melihat hatinya Tuhan. Tuhan rindu kita bisa tahu tanah perjanjian seperti apa yang dijanjikan Tuhan, yang disediakan Tuhan seperti apa. Saudara, kalau kita nggak ngerti, kita tidak akan tangkap, kita tidak akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Masih ingat kenapa Adeboye Nigeria bisa dipakai luar biasa? Satu kali dia minta satu rumah, tapi Tuhan berkata apa? Kamu minta satu rumah, aku ingin beri kamu satu kota. Betul? Betul saudara? Itu hati Tuhan. Kamu minta berapa? Hatinya Tuhan apa? Sejak saudara uji. Sesungguhnya yang saudara harapkan dari Tuhan, yang saudara rindukan dari Tuhan itu apa? Seperti apa? Lalu coba renunglah. Hatinya Bapak di surga itu ingin saudara seperti apa? Nanti saudara akan heran. Nanti saudara akan terkagum-kagum. Ternyata tanah perjanjian untuk setiap kita, untuk saya, untuk saudara, itu di luar pikiran kita. Di luar yang kita bayangkan selama ini, saudara. Iya, itu luar biasa sekali, saudara. Sehingga itu akan jadi visi kita. Itu akan jadi impian kita. Itu akan jadi doa kita. Itu akan menjadi perjuangan kita.
Karena kenal apa yang disediakan Tuhan, yang dijanjikan Tuhan, yang dirindukan Tuhan, kita bisa capai. Bapak itu rindu anak-anaknya jadi pioner. Alnof rindu enggak anak-anaknya jadi pioner? Rindu toh, support terus toh. Orang tua kan seperti itu toh. Betul enggak? Anaknya mau disupport, anaknya jadi pioner. Bapak seperti itu. Itu kerinduan. Makin kita siap, makin kita mau melangkah, mencapai, berjuang, makin disupport orang tua, makin disupport. Anaknya makin mau latihan, makin disupport. Mau berjuang, makin disupport. Bapak kita seperti itu. Nah, lalu saya ajak saudara ngerti sedikit. Rahasianya, tanah perjanjian bisa menghasilkan panen yang fantastis. Sungguh-sungguh saudara akan mengalami tanah perjanjian yang hasilnya itu luar biasa seperti itu. Anggurnya saja yang 1 tandan harus digendong 2 orang. Yang luar biasa. Ulangan 11 ayat 10 sampai 15. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir. Dari mana kamu keluar yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah, ya seakan-akan kebun anggur jadi beda dengan dulu masih Mesir, harus diperjuangkan. Wah, seperti itu saudara. Iya, kata di sini ayat 11 saudara perhatikan. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat apa? Air, yang mendapat apa? Air banyak, bukan sedikit. Yang mendapat air banyak, hujan yang turun dari langit. Satu negeri yang dipelihara oleh Tuhan. Tuhan yang memelihara. Tuhan berikan hujan. Tuhan berikan air yang banyak alamu. Mata Tuhan alamu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jadi kita ingat yang disediakan oleh Tuhan adalah tanah perjanjian atau rencana Tuhan mencapai satu yang dialiri oleh Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, yang diberikan air kehidupan daripada Tuhan. Saudara, kita harus tahu kalau satu tanaman tadi bisa tumbuh seperti itu, ya salah satu yang paling utama adalah ada air. Kalau enggak ada air, enggak bisa bertumbuh, betul enggak? Enggak bisa berbuah, enggak mungkin buahnya banyak, itu enggak mungkin, betul enggak saudara? Ya kita banyak orang sedang ribut ini kemarau panjang, kalau enggak cepat hujan, ya akan makin kering, akan makin sulit lagi panennya saudara. Jadi tapi Tuhan berkata yang direncanakan Tuhan, yang disediakan oleh Tuhan itu tanah yang bergunung, yang dialiri dengan air dari surga. Tuhan berikan air, Tuhan berikan berkat, Tuhan berikan pertolongan, diawasi oleh Tuhan, dijagai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, sehingga bisa bertumbuh, sehingga bisa luar biasa. Kuncinya ada air. Tuhan akan berikan air, disediakan air luar biasa. Air itu kunci pertumbuhan. Air itu kunci kesuburan, kemakmuran untuk tanah-tanah itu saudara. Yesaya 19 ayat 10. Ibumu seperti pohon anggur, ya dalam kebun anggur yang tertanam apa? Dekat air saudara. Ya berbuah dan bercabang karena air yang berlimpah-limpah. Selalu ya supaya ya tanah itu sungguh-sungguh bertumbuh, berbuah banyak air. Harus ada air, harus ada air, harus ada air, harus ada air. Berbicara apa air ini saudara? Air ini berbicara semangat. Saya katakan sekali lagi, air ini berbicara apa? Semangat. Sekali lagi, air ini bicara tentang apa? Semangat. Semangat itu air yang menyegarkan. Saudara, tumbuh-tumbuhan saudara, yang membuat bertumbuh saudara, karena ada air, semangat yang membuat kita bisa berbuah lebat. Level semangat kita menentukan level hasil kita. Level airnya menentukan hasilnya, buahnya, panennya. Betul saudara? Airnya sedikit, panennya sedikit. Betul saudara? Enggak ada air sama sekali, enggak ada panen. Ya, level air, kok cukup itu menentukan. Semangat kita itu akan menentukan. Ya, hasilnya banyak atau sedikit. Berhasilnya sungguh-sungguh atau setengah berhasil.
sangat ditentukan, salah satu utama adalah semangat Roh Kudus. Semangat dari Tuhan, api Roh Kudus. Semangat itu akan menentukan ya dalam perjuangan kita untuk mencapai, saudara, semangat. Saudara lihat, orang yang berhasil adalah orang yang semangat. Orang semangat berdoa, semangat belajar, semangat berjuang, semangat, saudara, dia akan mudah berhasil. Orang yang sudah putus asa, orang yang sudah tidak punya semangat, sulit sekali bisa berhasil, sangat mudah sekali gagal. Tapi kalau semangat, dia akan kokoh, dia akan berjuang, dia akan maju, dia akan diurapi, dia akan dibukakan jalan, dia akan disertai, dia akan diberkati sehingga lebih berhasil. Amsal 18:14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Ada tantangan, ada kesulitan, tetap saja dia kokoh karena semangat. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Kalau semangatnya patah, nggak ada apa-apanya. Orang yang tawar hati, kata Alkitab, kecillah kekuatannya. Makin kita tidak semangat, kekuatan kita makin kecil. Makin kita kehilangan semangat, kesempatan berhasil itu makin kecil lagi. Makin gak punya semangat, makin gak punya pengharapan, gak ada keberhasilan. Kehilangan semangat bisa gagal. Tapi orang yang semangat, dia akan kokoh. Dia bisa menghadapi tantangan, dia bisa menghadapi kesulitan, dia akan menghadapi perjuangan, dia akan maju, dia akan diairi oleh Tuhan, dia akan disertai Tuhan, dia akan diberkati, ditolong untuk berhasil mencapai rencana Tuhan yang luar biasa. Kita belajar dengan seorang nabi bernama Elia. Elia itu orang yang semangat atau orang yang gak semangat? Elia itu semangat atau dia? Elia itu awalnya semangat sekali. Dia nabi yang hebat, berani, saudara, semangat, ya cinta Tuhan. Tapi sempat mengalami, saudara, semangatnya luntur. Sempat mengalami semangatnya hilang, saudara. Dan kalau itu tidak dipulihkan, dia akan gagal, saudara. Karena dibutuhkan semangatnya, saudara. Semangat bisa menghadapi tantangan, berani menghadapi tantangan, saudara. 1 Raja-Raja 19 ayat 5-8. Setelah Elia bertempur dengan 450 Nabi Baal, masih ingat ya? Seharian dia bertempur. Nah ini ayatnya sesudah itu. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba ya malaikat menyentuh dia serta berkata padanya, bangun, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, ya maka pada sebelah kepalanya ada apa, saudara? Roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula, saudara. Ya, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah. Suruh apa lagi? Makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu, terlalu berat. Ya, kalau tidak minum, makan, saudara. Ya, maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Nah, saudara lihat ya, dan oleh kekuatan makan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb, saudara. Dengar, saudara, kita jaga semangat kita. Oh, Elia itu luar biasa semangatnya. Tapi karena bertempur terus, saudara, ya tenaganya habis, kelelahan, saudara. Dalam keadaan seperti itu pengurapannya juga terkuras. Dia itu lemah, diancam sama siapa? Isabel saja takut, diancam wanita saja takut, ketakutan sampai kalau saudara baca yang Tuhan aku mati saja seperti ini, wah ketakutan sekali mati. Oh, waktu dia semangat hadapi 450 Nabi, berani, saudara, Nabi Baal, bahkan menang dia, saudara. Tapi waktu kehilangan kekuatannya, semangatnya hilang, saudara lihat, dia hanya lemah. Betul, saudara? Ketakutan, nggak tahan menghadapi tantangan masalah. Apa yang dilakukan? Pertama, tidur. Pertama apa? Tidur. Saudara, ini contoh. Ya, kalau saudara terlalu banyak ya kesibukan yang harus saudara lakukan.
Kadang-kadang saudara bisa lemah. Lemah tubuhmu, rohmu bisa lemah. Semangatmu bisa lemah. Kalau terlalu banyak. Pertama tidur. Pertama apa? Tidur, nggak bisa diganti yang lain. Itu berkat Tuhan. Bisa tidur itu anugerah. Untung saya bisa tidur, saudara. Tugas saya banyak sekali, tapi tidurnya mudah, saudara. Saya mau tidur 1/4 jam juga bisa, saudara. Tidur di kursi saja ya bisa, saudara. Di pesawat saya pulang langsung harus tugas, dari Amerika kemarin, dari Holy Land langsung melayan. Karena di pesawat saya tidur. Kalau yang kelelahan saat ini, saudara, pertama apa, saudara? Tidur. Tapi tidur saja nggak cukup. Ya, setelah tidurnya cukup, dibangun Tuhan. Disuruh apa lagi? Makan, minum. Betul, saudara? Makan, minum. Betul. Itu akan berkekuatan. Ya, harus makan dan minum, saudara, untuk pulihkan kekuatan. Makan dan minum, saudara, ini bisa bicara apa? Firman Tuhan. Kalau secara rohani ya, saudara, firman Tuhan. Firman Tuhan itu roti hidup yang memberi kekuatan, yang memberi kesegaran, yang memulihkan keadaan kita. Waktu saudara sudah kelelahan, saudara perlu tidur, saudara perlu makan secara makanan lahiriah, perlu, saudara, bila perlu vitamin gitu, saudara. Tapi khususnya makanan rohani, saudara, baca firman Tuhan, dengarkan khotbah-khotbah yang memberi kekuatan baru, khotbah-khotbah yang menyalakan roh saudara, khotbah-khotbah yang membangun iman saudara. Minum ini bicara apa? Renungkan. Firman itu perlu direnungkan. Setelah saudara makan terima firman ini, renungkan. Makin saudara renungkan, itu seperti binatang mamah biak itu loh. Sudah makan, perlu dikunyah. Oh gini, nanti saudara dapat rema. Rema itu akan beri kekuatan yang khusus. Saudara perlu lakukan. Kalau Elia tidak dipulihkan, dia habis. Waktu dia semangat menang, tapi waktu dia kehilangan semangatnya karena kelelahan, dia jadi lemah sekali. Dia harus jaga, dia harus pulihkan kondisinya sehingga dia terus mantap, sehingga dia terus kuat di dalam Tuhan. Orang yang menyala-nyala, dia akan bergerak, dia akan lakukan banyak hal. Yesaya 47 ayat 12. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam ya pohon buah-buahan, dan daunnya tidak layu, saudara, dan buahnya ya tidak habis-habis tiap bulannya, saudara. Ada lagi ya buah yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Ya, buah menjadi makanan, daunnya menjadi obat. Ini adalah, saudara, Yesaya dilihat bait Allah yang mengalirkan air. Kalau saudara baca ya nanti ya Yesaya, air itu mengalir, merubah padang gurun menjadi tanah yang subur. Waktu dia balik lagi telusuri, dia lihat kanan kirinya semua menjadi subur. Tumbuh-tumbuhan tadi terus ya bertumbuh, terus berbuah, gak ada bisa-bisa. Kenapa? Dapat air, aliran yang keluar dari bait Allah. Artinya saudara dapat pengurapan dari Tuhan, dapat api Roh Kudus, semangat dari Tuhan, dan terus saudara dapat apinya, dapat alirannya, tidak ada habis-habis. Intinya yang terakhir ini, semangat itu harus saudara jaga terus, supaya saudara mencapai visi yang luar biasa. Salah satunya semangatmu nggak boleh padam, semangatmu harus terus dijaga, semangatmu harus terus dipelihara. Saya berusaha jaga terus, saudara. Sekalipun tugas banyak, sekalipun ada masalah tantangan, sekalipun ada kesulitan, saya nggak mau izinkan rohku padam. Saya terus akan saya jaga. Ya dengan banyak, secara fisik, secara lahiriah tadi istirahat dan makan vitamin dan yang lain. Secara rohani ada dalam hadirat Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, sehingga terus ada air kehidupan. Pengurapan baru datang, pengurapan baru mengalir. Terus ada air kehidupan dari Tuhan, rema yang baru yang mengalir lagi, hikmat yang baru mengalir lagi, pengurapan yang berlipat ganda. Terus ada semangat, terus ada air, maka bertumbuh, berbuah, terus ada air, maka makin bertumbuh, terus ada air, maka makin berbuah, terus ada air, maka berbuah banyak, terus ada air, saudara, semangat, saudara akan bertumbuh roh saudara, terus ada
air semangat, saudara akan berbuah dalam kehidupan saudara. Terus ada air semangat, saudara akan berbuah banyak. Saudara akan mengalami tanah perjanjian, Kanaan yang Tuhan berikan. Betul? Betul? Kalau ada tantangan saya putus asa kayak apa? 1 tahun yang lalu badannya besar sekali. Kalau saya lemas ya wes rasa khotbah, wes rasa gembalakan, habis rencana Tuhan dalam hidup. Betul? Ya tetap saja jaga, lapang hati, bersyukur pada Tuhan, berjalan dengan pengurapan, berjalan dengan hikmat Tuhan, berjalan dalam kasih karunia, lewat badai, pemulihan, kemuliaan, dan Tuhan selalu beri visi yang besar, yang besar, yang besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar. Saya ajak yang terakhir, saudara cek, hanya orang yang punya api Roh Kudus, semangat Roh Kudus yang berhasil. KKS yang kehilangan api Roh Kudus, KKS yang kehilangan api Roh Kudus gak bisa berhasil. Tapi KKS yang menyalanya dengan api Roh Kudus pasti berhasil. Pasti berhasil. Pasti berhasil. Pendoa sama yang api Roh Kudusnya padam pasti gagal. Tapi yang api Roh Kudusnya terus menyala pasti berhasil. Terus menyala pasti berhasil. Di Alkitab ditulis api di bait Allah tidak boleh padam, harus dijaga, harus dirawat, harus terus menyala, harus terus menyala, harus terus menyala. Setiap saudara, seorang pelajar, kalau api Roh Kudusmu padam, engkau akan gagal sebagai seorang pelajar. Tapi kalau api Roh Kudus tetap menyala, saudara berjuang, saudara akan diurapi, saudara akan dapat air dari Tuhan, saudara dapat pertolongan, kuasa dari Tuhan, saudara akan sukses, saudara akan berhasil. Saudara yang bekerja, ya saudara yang jadi karyawan maupun pengusaha, pelayan Tuhan, dengar, jangan izinkan air, api semangatmu itu habis. Saudara nyalakan lagi, dibangkitkan lagi, dibangkit lagi. Saudara kan lihat, saudara jelaskan ya, saudara lihat di semua bidang. Saudara karyawan pengusaha lihat, orang yang saudara temui sudah semangatnya hilang, putus asa, pasti gagal. Tapi saudara lihat orang menyala, menyala, apalagi menyalanya dalam Tuhan ya. Apinya harus api dari Tuhan, bukan api dunia, bukan api asing, pasti berhasil. Saudara lihat pendoa, lihat KKS, lihat semua pelayan Tuhan. Hari ini ayo cek, masih adakah air kehidupan, aliran Roh Kudus? Masih adakah api Roh Kudus menyala di dalam roh? Ingat, Tuhan punya rencananya luar biasa, luar biasa, yang melampaui bayangan kita. Tapi butuhkan tadi terus ada air kehidupan yang membuat saudara bertumbuh, yang buat saudara bertumbuh, makin bertumbuh, berbuah, makin berbuah lagi. Tangkap, kalau saudara bisa tangkap, saudara akan lihat karya Tuhan. Ini sesi terakhir untuk panen rayamu. Tuhan akan berikan panen rayamu. Kalau ada airnya habis atau apinya padam, dinyalakan. Minta kasih mula-mula dari Tuhan. Saudara akan diperbarui. Saudara akan dapat air kehidupan dari Tuhan. Api akan menyala dalam roh. Dan saat itulah saudara akan mulai bangkit. Semua bangkit berdiri. Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyang, ku tak akan gentar, sebab kau gunung batuku, kota bentengku. Katakan pada Tuhan, pertolonganku daripadamu Tuhan. Hanya padamu, ku tak akan goyang, ku tak akan gentar, sebab kau gunung batuku, kota bentengku, pertolongan datang darimu.
tak akan gentar, sebab kau gunung batu, kota benteng keselamatanku. Ada sesuatu yang tiba-tiba saya percaya Tuhan ingatkan saudara. Ya, Jumat sampai tadi pagi ada tamu saudara dari Uganda, Pastor Jim Kawiso. Dia menyampaikan sesuatu yang bagi saya luar biasa. Ada kaitannya di sini untuk nyalakan api kita, perlu diperbarui. Dia berkata dalam khotbahnya, saudara bisa lihat di YouTube ada. Bulan Juni yang lalu dia datang di gereja kita, khotbah juga. Lah, saya pernah ajak dia ke KA City, saudara. Waktu dia di sana, dia berkata, saya tahu ini dari Tuhan. Ya, tapi saya nggak tahu kenapa. Kok Tuhan gerakkan Pak Obadza bangun Holy Land Experience. Dia berkata, namun waktu dia datang, nggak tahu saudara dengarkan nggak, bulan Juli yang lalu, dia berkata dapat dari Tuhan. Nanti bulan Oktober ada sesuatu yang akan terjadi. Nanti bulan Oktober ada sesuatu yang terjadi. Lalu kebetulan bulan Oktober dia balik sini. Dan dia lihat lagi, Tuhan ingatkan, ada yang terjadi luar biasa bulan Oktober. Apa? Apa? Perang Israel. Betul? Perang itu makin besar. Makin besar. Makin besar. Saudara, orang sudah nggak bisa ke sana. Bahkan kalau selesai pun menurut dia, karena perangnya ini bagi mereka parah sekali, negara itu akan sangat protek, akan sangat ketat. Mungkin sulit untuk ke sana, nggak akan mudah. Tapi dia berkata, ternyata Tuhan sudah siapkan di Solo Holy Land Experience. Waktu tidak bisa ke sana, setiap orang tetap bisa Holy Land Experience di Solo. Holy Land Experience. Dia itu kagum saudara. Tuhan itu selalu mempersiapkan segala sesuatunya. Dia sampaikan, lalu dia berkata, 1 minggu yang lalu dia dapat mimpi untuk Indonesia termasuk gereja kita. Dia lihat ada angin keras sekali saudara, berembus saudara, ada angin keras sekali saudara. Ya, lalu saudara dia berkata karena kerasnya itu saudara sampai ya di semua karpet itu bisa sampai terangkat saudara. Ini kita bawa ada karpet ya di mana-mana saudara. Yang lain nggak apa-apa, tapi karpetnya saja terangkat, tergulung gitu saudara. Iya, lalu dikatakan saudara, dia lihat saudara, angin itu akhirnya berembus kuat sekali dari timur ke barat. Apa artinya saudara? Waktu kemarin kita share, ya itu cerita kita. Dinyalakan, ada angin Roh Kudus berembus luar biasa sekali. Kita dinyatakan gak cuma duduk saja, dibangkitkan, lalu bawa angin Roh Kudus, api Roh Kudus sampai ke barat. Saudara masih ingat kegerakan Roh Kudus dari Yerusalem, Yudea, Samaria, Yunani, Eropa, benua Eropa, Amerika Latin, ya Nigeria, saudara, Asia, Korea, Indonesia. Setelah Indonesia mana? Timur Tengah. Betul? Lalu tanah perjanjian. Semua itu terkait. Sudah dengar? Kita sudah dengar. Yesus tidak akan datang sebelum Injil semua dengar. Yang belum itu mana? Timur Tengah yang bagian keras. Tapi Injil akan masuk. Siapa yang dipakai bawa masuk? Indonesia. Akan ada itu. Dia sendiri gak nanggap saudara. Dia tanya apa ini artinya. Sampai ke tanah perjanjian. Bawa Injil. Dan saya lihat dari segala penjuru orang datang. Luar biasa. Apa yang dilihat ini saudara meneguhkan kita. Kalau saudara dengar saja bisa tanggap. Ini akan jadi seperti air. Untuk roh yang lemah. Ini akan menjadi api. Yang menyalakan kembali. Yang padam. Dan saya percaya. Maka kita akan punya pengharapan yang pasti, yaitu dalam Tuhan. Pujikan lagi. Pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab kau gunung batu.
hidupku, kota benteng. Semua angkat tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Mulai berdoa pribadi pada Tuhan. Berkata-kata pada Tuhan, katakan Tuhan, pertolonganku adalah daripadamu Tuhan. Maka pengharapanku hanya padamu Tuhan. Maka aku tidak akan goyah, maka aku tidak akan goncang, maka aku akan terus bangkit, maka aku akan terus menyala-nyala, maka aku akan terus bergerak Tuhan. Bersyukur firman-Mu yang mengingatkan Tuhan. Oh, Kau sediakan tanah perjanjian yang luar biasa, yang melampaui yang kami bayangkan, yang melampaui yang kami pikirkan. Seringkali kami berpikir terlalu kecil. Oh, Kau punya rencana yang jauh lebih besar yang seringkali kami pikirkan. Tuhan, singkapkan ini menjadi pewahyuan. Oh Tuhan, sehingga kami bisa melihat hati-Mu Tuhan, rencana-Mu Tuhan untuk hidup kami, untuk masa depan kami, sehingga kami bisa mengerti Tuhan, sehingga kami boleh menyadari, sehingga roh kami menyala di dalam Tuhan, sehingga kami berkobar di dalam Tuhan, sehingga kami taruh pengharapan dalam Tuhan, sehingga sungguh-sungguh kami tidak akan goyah, bahkan kami akan berjalan mencapai Kanaan, mencapai tanah perjanjian, mencapai yang Kau janjikan, mencapai yang Kau sediakan, mencapai yang Kau rencanakan dalam hidup kami. Kami terima firman-Mu jadi pewahyuan, kami terima firman-Mu jadi rema bagi pribadi kami. Kami terima tanah perjanjian yang luar biasa, kami terima Tuhan, kami terima. Biarlah api-Mu terus menyala dalam roh kami, karena Engkau tidak pernah gagal, karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah gagal, karena di dalam Tuhan ada kepastian, karena di dalam Tuhan akan menjadi jawaban kenyataan. Kami terima, kami terima. Katakan pada Tuhan, terima kasih. Oh, tanah Kanaan yang Kau janjikan untuk hidupku, masa depanku luar biasa, melampaui yang kami pikirkan, melampaui yang kami bayangkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku tangkap, aku terima Tuhan, aku terima Tuhan. Oralapasakar, biar Roh-Mu membakar roh kami, menyalakan roh kami. Tetap semangat, tetap berkobar-kobar. Oralapasakar. Kalau ada yang saat ini rohmu padam saudara, semangatmu padam, oh datang pada Tuhan, minta api yang baru, minta pengurapan yang baru, minta disingkapkan mata rohmu, sehingga mata rohmu bisa melihat. Oh Tuhan yang berkarya, oh api menyala, air kehidupan mengaliri rohmu, membuat pertumbuhan, membuat kesegaran rohmu, oh membuat kau bertumbuh, berbuah banyak. Oralapasakar. Kami bawa setiap jemaat Tuhan, bahkan doa-doanya di hadapan Tuhan. Engkau yang mendengar doa, Engkau yang menjawab doa, Engkau yang menuntun setiap kami, Engkau yang mengurapi setiap kami, Engkau yang mencari jaminan, Engkau menyertai kami, Engkau membuat semua rencana-Mu berhasil dalam kehidupan kami. Engkau yang membuat setiap kami mencapai di sini rencana Tuhan dalam hidup kami. Berkarya Roh Kudus, Kau yang berkarya, Kau yang sama. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Hebat, hebat dan hebat, luar biasa. Sekali lagi Tuhan, Engkau segalanya. Engkau pengharapan, Engkau jaminan, bahkan Engkau jawaban bagi setiap kami. Kami terima firman-Mu, kami bergerak di dalam pengurapan-Mu, dan kami akan mencapai, kami akan mencapai, kami akan mencapai. Katakan saudara, kami akan mencapai rencana-Mu, aku akan mencapai rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Beri tepuk tangan yang meriah, pujikan lagu kemenangan. Lebih lagi sorak-sorai bagi Tuhan kita yang ajaib, sorakan haleluya. Tuhan dahsyat, Tuhan ajaib. Mari bersuka cita bersama-sama saudara, tepuk tangan bersama-sama. Hey, hey. Terima kasih Yesus, Engkau dahsyat, Kau hebat.
Angkat tangan saudara. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati dengan perjanjian-perjanjian Tuhan. Amin. Diberkati dengan Kanaan yang Tuhan sediakan. Amin. Diberkati keluargamu. Amin. Kesehatanmu. Amin. Pertumbuhan iman rohanimu. Amin. Pelayanan dan kesaksianmu. Amin. Diberkati studi pekerjaanmu. Amin. Keuanganmu. Amin. Masa depanmu. Amin. Segenap kehidupanmu. Amin. Diberkati dan jadilah berkat. Amin. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Rohnya yang kudus, yaitu Roh Kudus sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, katakan bersama.